Oke teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman berada. Untuk video kali ini di Daily Vlog Setrum Ngerenyet masih seputaran power supply ya teman-teman. Tapi di video kali ini kita sambil praktek, kita bikin power supply yang cukup sederhana, tapi di sini ada tambahan IC stabilisator ya teman-teman, dengan seri 7812, dimana IC stabilisator tersebut untuk menstabilkan 12 volt dengan skema seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya sama skemanya dengan video sebelumnya, tapi saya tambahkan pakai IC stabilisator ya teman-teman dengan seri 7812. Ya udah, kita langsung praktekan ya teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat power supply, yang pertama tentu saja trapo ya teman-teman. Trapo ini trapo step down, input di sini 220 volt dari PLN. Lalu kita lihat keluaran nih, ini jenisnya CT ya teman-teman. Kalau CT di sini ada 12 voltnya, di sini juga ada 12 voltnya, 18. Ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Yang pertama trapo, yang kedua di sini saya pakai dioda sisir atau dioda jembatan, tapi udah dirangkai di dalam ya teman-teman, sehingga lebih praktis. Yang ketiga ini Elco ya teman-teman. Elco 2200 mikro, 50 volt. Bisa juga mikronya lebih besar, lebih bagus teman-teman. Nah, ini yang dinamakan IC stabilisator ya teman-teman, 3 kaki. Dengan seri 7812 ya teman-teman, sehingga keluaran 12 voltnya stabil. Ya udah, kita langsung praktekkan ya teman-teman.
Pertama-tama kita pasang kabel input untuk ke PLN ya teman-teman. Di sini PLN tegangannya 220 volt. Di sini dioda sisir mempunyai ciri untuk ke tegangan trafo ya, yang 12 volt. Ini nolnya, ini 12 voltnya, bisa sih bolak-balik ya kalau AC. Nah, di sini ada ciri ini plus, ini positif ya, simbol positif. Nah, yang ini negatif ya teman-teman. Jadi untuk nyambungnya ini elko positif, ini elko negatif. Kita begini aja ya teman-teman. Berarti kalau untuk tegangan 12 volt kita sambungkan aja CT-nya dengan 12-nya ya teman-teman. Ke sini. Begini ya teman-teman. Lalu kita sambungkan elko-nya ya teman-teman. Elko-nya seperti ini aja.
kita lem dulu ya teman-teman. Biar nempel. Lalu kita sambungkan elko positif ke dioda sisir positif ya teman-teman. Ini juga sama, elko negatif ke dioda sisir negatif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu komponen yang terakhir kita pakai IC stabilisator ya teman-teman, untuk menstabilkan tegangannya ya, nggak naik turun. Kaki kirinya input, tengahnya ground ya teman-teman, tengahnya ground atau negatif atau nol. Lalu kaki kanan paling, terus kaki sudah tengah, kaki kanannya itu outputnya ya teman-teman. Ini jangan sampai terbalik ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita kasih kabel buat ngetesnya ya teman-teman. Kabel di sini ya, kabel seadanya aja. Kalau udah pakai box
kita bisa dirapikan kembali ya teman-teman, sesuai besar boxnya, bisa ditata ulang. Ini hanya sebagai contoh. Kalau belajar sambil praktek kan mudah dimengerti ya teman-teman. Ini positifnya ya teman-teman, kita kabel ininya positif, berwarna abu-abu ini teman-teman, yang ada yang ada aja dulu. Seperti ini. Ini kabel hitam kita pasang ke negatifnya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman, rangkaian power supply dengan menggunakan IC stabilisator 7812. Ya udah, kita tes ya teman-teman. Kita pakai tapometer digital biar kelihatan ya teman-teman. Ini tegangan AC kita rubah dulu. Nah, ini simbol AC ya teman-teman. Input masuk enggak?
ada ya teman-teman 230 volt AC masuk, lalu kita berubah ke DC. Tegangannya masuk enggak ya? Ini tegangan, ini yang abu-abu positif, yang hitam negatif. Nah, ada ya teman-teman 11,9 volt ya teman-teman, hampir 12 volt. 12 volt ya teman-teman, hampir. Kalau pakai IC stabilisator, tegangannya nggak akan naik turun ya teman-teman, jadi tetap stabil. Nah, ini kalau misalkan selektornya di ampermeternya dalam keadaan DC, ini DC, kita ukur keluaran dari trafo, kebaca enggak? Nah, enggak ya teman-teman, soalnya ini masih AC. Kita rubah selektornya ke AC, lalu kita ukur berapa volt. Ini keluaran trafo ya, tanpa dioda. Nah, 12 volt ya teman-teman, 12 volt AC. Ini masih AC, belum DC, karena belum melewati dioda. Nah, kalau ke sini, ini selektor AC ya teman-teman, AC, simbol AC. Lalu kita ukur, nggak akan kebaca, soalnya kabelnya ini udah DC, udah keluaran dari IC stabilisator. Ini harus dirubah dulu ke DC. Nah, baru. Nah, baru teman-teman kebaca 11,9796. Ini lebih detail kalau ampermeter digital ya teman-teman. Ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini skemanya seperti ini, sederhana, semua bisa asal rajin belajar ya teman-teman. Semoga bermanfaat, rajin berlatih, banyak praktek supaya tambah tahu ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.